Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagaimana? Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Seperti biasa, pada semester kedua ini kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Walaupun seperti itu, kita harus semangat untuk tetap belajar. Oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas atau kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Kalau pada modul kalian ini berada di bab ketiga ya, modulnya itu seperti ini modulnya. Itu ada di bab ketiga. Oke, Ibu akan sebelum pembelajarannya, Ibu akan menjelaskan dulu kompetensi dasar dan tujuan yang harus kalian capai. Di dalam modul kalian, sebelum ke materinya, itu ada kompetensi dasar. Ada 4 ya, tapi pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan kompetensi yang pertama, yaitu 3.11, yaitu mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuannya itu buat apa? Yang pertama, kalian mengenal dulu ciri surat pribadi. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi ciri surat dinas. Nah, pada pertemuan kali ini hanya ada 1 kompetensi dasar dan 2 tujuan pembelajarannya. Ya. Oke. Pada bab ketiga, yaitu berkoresponden dengan surat pribadi dan surat dinas. Di sana ada beberapa subtema ya. Kalian bisa lihat mau itu di buku paket ataupun di modul. Sana kalau di modul ya, Ibu ngambil di modul. Itu pada halaman 36, di sana ada subtema yang pertama pada kompetensi mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Yang pertama, subtemanya mengenal dan memahami surat. Yang subtemanya yaitu mengenal dan memahami sebuah surat, di mana pada pertemuan kali ini suratnya ada 2 jenis ya, surat dinas dan surat pribadi. Oke, Ibu bahas dulu pengertian dari surat pribadi. Surat pribadi, namanya pribadi berarti itu secara pribadi ya, individu. Ibu akan menjelaskan tentang surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan atau resmi. Bisa diulangi lagi ya. Pengertian surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan atau resmi. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau surat pribadi itu surat secara pribadi. Bisa kalian
ambil kesimpulan. Misalkan contoh surat pribadi itu yang seperti apa sih Bu? Bisa seperti kalian mengirim surat kepada orang tua, bisa mengirim surat kepada teman, bisa juga mengirim surat kepada sahabat. Pokoknya yang berbau atau yang berkaitan secara pribadi, bukan kelembagaan, kedinasan ataupun yang resmi. Itu adalah pengertian dari surat pribadi. Nah, yang keduanya adalah surat dinas. Apa sih perbedaannya? Tentu beda. Kalau pribadi kan berkaitannya secara pribadi ya, individu. Kalau dinas, ini bisa kalian lihat pengertiannya yang di buku paket ataupun di modul ya. Surat dinas merupakan surat yang ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik pemerintah maupun swasta. Mungkin kalian tidak asing atau pernah mendapatkan surat dinas. Misalkan rapat orang tua dari sekolah itu bisa dikatakan sebagai surat dinas. Kenapa? Karena ada lembaganya. Lembaganya itu siapa? Lembaganya itu misalkan kalian itu sekolah, berarti lembaganya itu sekolah kalian. Seperti rapat orang tua, rapat kenaikan kelas, itu bisa dikatakan surat dinas. Oke, selanjutnya kalian itu mengenal ciri ya. Yang pertama Ibu mengenal dulu ciri surat pribadi. Cirinya itu ada 5. Yang pertama